Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama dan yang kita utamakan sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berkat rahmat dan karunia Allah lah kita dapat hadir menuju tempat yang penuh berkah ini. Kalau bukan karena rahmat dan karunia dari Allah, jangankan menuju tempat ini, untuk menghirup udara saja yang mudah, mungkin kita tidak akan sanggup melakukannya. Tetapi karena rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita bisa melakukan segala hal yang kita butuhkan. Kemudian salawat bagaikan salam, tak lupanya kita mohonkan pahalanya buat pujuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Farid Pagar kota Mekah dan Madinah, buah hati Siti Aminah dan Abdullah, jantung hati Siti Khadijah, yang menjadi imam di waktu salat, menjadi panglima di waktu perang, yakninya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingatlah, orang yang paling kikir di dunia ini adalah bukan orang yang tidak mau berinfak, bukan orang yang tidak mau bersedekah, bukan orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, tetapi orang yang paling kikir di dunia ini adalah orang yang tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sekikirnya umat manusia di dunia ini. Baiklah, pemirsa yang dirahmati Allah, daripada kita memanjangkan kata-kata mukadimah lagi, langsung saja masuk ke tema ceramah saya pada siang hari ini, yang berjudul salat. Salat merupakan kewajiban bagi setiap insan, kaum laki-laki maupun perempuan. Karena salat itu merupakan tiang agama bagi kita semua. As-salatu imaduddin. Salat merupakan tiang agama. Berarti siapa yang tidak melaksanakan salat, dia telah meruntuhkan tiang agamanya. Ibaratkan sebuah masjid. Jikalau tidak ada tiang di dalam masjid tersebut, pasti masjid tersebut akan mudah runtuh, mudah roboh. Tetapi karena ada tiang di dalam masjid tersebut, maka masjid tersebut pun akan berdiri dengan kokoh dan bertahan lama. Begitu juga dengan sholat. Jikalau kita tidak melaksanakan sholat, maka ibadah yang lainnya juga akan ikutan roboh. Karena ibadah lain tersebut pahalanya hanya dianggap angka 0, dan sholat itu angkanya yaitu 1. Sebanyak apapun akan 0, tidak akan ada artinya. Tetapi jika diawali dengan angka 1, maka angka 0 yang tadi tidak ada artinya akan menjadi angka yang paling berguna. Maka dari itu, dirikanlah salat. Karena di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka dari itu, apa alasan kita tidak melaksanakan sholat? Oh, karena kita kaya. Sekaya apapun kita, belum pernah kekayaan kita tersebut mengalahkan kekayaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Bahkan karena kayanya beliau, seluruh istana Nabi Sulaiman terbuat dari emas. Apakah ada dari kita seperti itu? Tentu saja tidak. Kemudian,
Apakah Nabi Sulaiman itu tidak melaksanakan sholat? Tidak, Nabi Sulaiman tetap melaksanakan sholat. Dan apakah kita meninggalkan sholat karena kita pintar? Sepintar apapun kita, belum ada yang bisa mengalahkan kepintaran Nabi Nuh alaihissalam. Beliau mampu membangun sebuah kapal besar di atas bukit. Begitulah kepintarannya Nabi Sulaiman. Apakah beliau tidak melaksanakan sholat? Tidak. Nabi Sulaiman masih tetap melaksanakan sholat. Dan apakah karena kita sakit yang begitu parah, belum pernah ada di dunia ini yang pernah sesakit, merasakan sakitnya yang pernah dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Sakit kulit beliau sangat parah. Belum pernah di dunia ini seorang pun merasakan sakit seperti Rasulullah Nabi Ayub. Tetapi apakah Nabi Ayub tidak melaksanakan sholat? Masih. Nabi Ayub tersebut masih tetap melaksanakan sholat sesuai ketentuannya. Maka dari itu, apakah alasan kita tidak melaksanakan sholat? Kita tidak kaya, tidak pintar, dan alhamdulillah kita juga tidak sakit. Jadi maka dari itu, laksanakanlah sholat. Karena orang yang tidak melaksanakan sholat akan dinyatakan sebagai orang kafir. Di dalam hadis dikatakan, An Abi Hurairah qala, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia akan kafir secara nyata. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat secara muta'ammidan sengaja, maka dia akan kafir secara nyata. Kenapa? Karena perbedaan orang muslim dengan orang kafir hanya sedikit saja. Jadi kalau orang kafir puasa, kita juga puasa. Orang kafir makan, kita juga makan. Orang kafir sedekah, kita juga sedekah. Tetapi perbedaannya yaitu hanya sedikit, yaitu di sholatnya. Maka dari itu, jikalau kita tidak mau dianggap sebagai orang kafir, laksanakanlah sholat sesuai ketentuan. Maka dari itu, jangan ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat. Apakah kita meninggalkan sholat karena sibuk bekerja? Sesulit apapun pekerjaan kita, kalau kita nanti sudah di rumah sakit, sudah di dalam ruang ICU, pekerjaan tersebut tidak akan ada lagi gunanya. Bahkan jabatan yang tinggi yang sudah kita raih akan mudah saja digantikan oleh orang lain. Maka dari itu, ketika kita sedang di dalam ruang ICU, mendengar suara azan yang lewat melalui celah-celah jendela akan membuat air mata kita meleleh. Kita tidak akan tahan karena kita akan ingin segera untuk melaksanakan sholat. Ingin segera pergi berwudu agar kita bisa melaksanakan sholat seperti biasanya. Tetapi sebelum masa itu tiba, sebelum zaman itu datang, kita harus berpikir karena kita ini hidup hanya sejenak, bernaung di bawah sebatang kayu yang rindang. Sementara hari petang sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari ceramah singkat saya tadi adalah bahwa kita sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, bahkan sesakit apapun kita, tetaplah melaksanakan sholat. Karena kewajiban sholat itu sangatlah tinggi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada ceramah yang singkat ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, itu akan berarti itu datangnya dari saya. Kalau ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah. Unzur mangkola wala tanzur mangkola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat orang yang mengatakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.